Halo Sobat Tani, pada video kali ini kita akan bahas beberapa sumber pupuk kalium organik dari beragam bahan yang mudah diperoleh dan tentunya dengan kadar unsur kalium tinggi. Unsur kalium diserap tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K+ dan banyak terkandung pada abu seperti abu daun muda pada teh mengandung 50% K2O dan abu pucuk tebu mengandung 60-70% K2O. Dengan kadar kalium setinggi ini tentunya setara dengan pupuk KCl dengan kadar kalium 60%. Namun pembuatan pupuk dengan bahan organik dari pucuk tebu dan daun muda pada teh ini kayaknya tidak mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi pada dasarnya setiap tanaman memiliki kandungan unsur kalium. Pada jaringan tanaman sekitar 0,5-6% dari berat kering mengandung kalium. Namun sebelum lanjut videonya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita berbagi pengetahuan seputar dunia pertanian. Pupuk kalium merupakan pupuk unsur hara makro terbesar kedua setelah pupuk nitrogen. Oleh karena itu, sebelum kita tahu beberapa sumber pupuk kalium organik, mari kita bahas dulu fungsi dan manfaat pupuk kalium. Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat pupuk kalium bagi tanaman. Mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman. Mempercepat metabolisme unsur nitrogen. Mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok. Sebagai aktivator enzim, sekitar 80 jenis enzim yang aktivitasnya memerlukan unsur kalium. Membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Membantu pembentukan pati, protein, dan karbohidrat. Pembukaan stomata mengatur pernapasan dan penguapan. Proses fisiologis dalam tanaman. Proses metabolik di dalam sel. Memperkuat daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Selain itu juga berperan dalam perkembangan akar. Membantu mekanisme osmosis di dalam sel. Mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman. Mempengaruhi tingkat produksi tanaman. Membuat biji tanaman lebih berisi dan padat. Meningkatkan kualitas buah agar bentuk, kadar, dan warna yang lebih baik. Mengatur kegiatan berbagai unsur mineral. Meningkatkan pertumbuhan jaringan meristem. Meningkatkan karbohidrat dan kadar gula di dalam buah. Begitu banyak fungsi dan manfaat dari kalium, sehingga tanpa pupuk kalium maka tanaman akan sekarat. Untuk mencegah tanaman sekarat, kita bahas juga beberapa gejala tanaman kekurangan unsur hara kalium, supaya sobat tani mampu mencegah tanaman sekarat. Berikut ini beberapa gejala tanaman kekurangan unsur kalium. Unsur kalium merupakan unsur hara yang mudah bergerak, mobile di dalam tanaman, sehingga gejala kekurangan kalium pada daun, terutama terlihat pada daun tua. Ketika daun tua mengalami nekrosis, maka daun muda terlihat lebih tua. Daun berubah mengkerut alias kering dan kadang-kadang mengkilap, terutama pada daun tua, tetapi tidak merata. Ujung daun dan tepi daun tampak menguning. Pada akhirnya daun tampak bercak-bercak kotor, merah coklat. Bagian yang bercak ini sering jatuh sehingga daun tampak bergerigi dan kemudian mati. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek dan tidak tahan simpan, cepat busuk. Sering gugur pada awal pemasakan buah, rasa buah hambar, kematangan buah terhambat, ukuran kecil dan mudah rontok. Pada tanaman padi dan jagung, batang dan cabangnya terlihat lebih kecil, lemah, mudah rebah dan buku pendek. Buah mudah gugur pada tanaman kelapa dan jeruk. Biji buah menjadi kempes dan mengkerut, lebih rentan terhadap serangan hama, penyakit dan cuaca ekstrim. Kalium dapat diambil tanaman dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak akan meningkatkan hasil. Kalium sebaiknya diberikan bertahap, sehingga pada akhir pertumbuhan, tanaman masih memperoleh pasokan yang cukup. Setelah kita bahas beberapa gejala tanaman kekurangan unsur kalium, mari kita bahas lagi sumber pupuk kalium organik yang mudah kita temui dengan kadar tinggi kalium. Berikut ini beberapa sumber pupuk kalium organik di antaranya. Aren sekam. Aram sekam merupakan sumber pupuk kalium organik yang praktis digunakan karena tidak perlu disterilisasi.
Hal ini disebabkan mikropatogen telah mati dalam proses pembakaran. Aran sekam mengandung unsur hara nitrogen 0,3%, fosfat 15%, dan kalium 31%. Juga beberapa unsur hara lainnya dan pH-nya cukup netral, berada pada kisaran pH 6,8. Selain hal tersebut, aran sekam juga memiliki kemampuan menahan air, bertekstur remah, siklus udara, dan kapasitas tukar kation tinggi. Pada dasarnya, sisa pembakaran bahan organik, baik itu sekam, kayu, batok kelapa, sabut kelapa, kulit buah kapuk, jerami padi, dan lain-lain, memiliki kadar unsur hara kalium tinggi, apalagi jika sudah berubah jadi abu. Abu merupakan keyakinan petani primitif sebagai pupuk dan pengusir hama sebelum berkembangnya teknologi. Sekarang, petani modern tanpa yakin bahwa apa yang dilakukan zaman dulu memang betul adanya, karena sudah dibuktikan dengan perkembangan ilmiah. Terlebih lagi bahwa setiap tanaman kering memiliki kandungan kalium bisa mencapai 6%. Beberapa abu yang bisa menjadi sumber kalium organik diantaranya abu kulit mentimun. Abu kulit mentimun yang dibakar mengandung 27% potasium atau kalium, fosfat 11%, sementara nitrogen tidak ada. Abu kulit kapuk. Abu kulit kapuk mengandung senyawa kalium karbonat 50,78%, natrium karbonat 26,27%, dan natrium hidroksida 4,37%. Akan tetapi, kalium yang tersedia dalam bentuk senyawa kalium karbonat, sedangkan untuk pupuk, kalium harus tersedia dalam bentuk kalium oksida. Maka perlu proses lanjutan untuk mengubah kalium karbonat menjadi kalium oksida, membutuhkan suhu yang tinggi untuk bisa melakukannya. Temperatur tertinggi yang diperlukan pada pirolisis kulit buah kapuk dengan pembakaran pada waktu 3 jam adalah 500 derajat Celcius dengan kadar K2O sebesar 35,91%. Artinya, untuk memperoleh kalium organik dari kulit buah kapuk diperlukan proses pirolisis yang suhunya sangat tinggi, yaitu sekitar 500 derajat Celcius. Abu sabut kelapa. Abu sabut kelapa memiliki unsur hara kalium antara 20-30%, sementara jika masih dalam bentuk sabut hanya sekitaran 10%. Kemudian, jika masih dalam bentuk sabut memiliki kandungan zat tanin. Kandungan zat tanin berpotensi untuk menghambat pertumbuhan tanaman, sehingga yang bagus untuk dijadikan sumber pupuk kalium adalah abunya. Sumber pupuk kalium organik selanjutnya adalah kulit pisang. Kulit pisang diketahui mengandung karbohidrat sebesar 59%, protein kasar 0,9%, lemak kasar 1,7%, dan kandungan mineral seperti kalium atau potasium 78,1%, kalsium 19,2%, besi 24,3%, dan mangan 24,3%. Dari sumber lain diperoleh kandungan kulit pisang seperti C organik 6,19%, nitrogen 0,55%, N total 1,34%, fosfat 0,05%, kalium 1,48%, CN rasio 4,62%, pH 4,8. Meskipun ada perbedaan rasio kandungan, namun tetap kadar unsur hara kaliumlah tertinggi. Rebung bambu. Dalam 100 gram rebung bambu memiliki 500 mg kalium, 1,1 mg zim, 13 mg kalsium. Kulit kopi. Limbah kulit kopi, baik hasil olah basah maupun olah kering, memiliki kandungan unsur hara yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman. Kulit tanduk buah kopi memiliki kandungan nitrogen sebesar 1,27%, fosfor 0,06%, dan kalium 2,46%. Limbah luar atau pool memiliki kandungan nitrogen 1,94%, fosfat 0,28%, dan kalium 3,61%. Jerami padi. Di Indonesia, rata-rata kadar hara jerami padi adalah nitrogen 0,4%, fosfat 0,02%,
dan kalium 1,4% dan Si 5,6% untuk setiap 1 tonnya gabah kering giling. Dari tanaman padi dihasilkan pula 1,5 ton jerami yang mengandung 9 kg nitrogen, 2 kg fosfat, 25 kg kalium, 2 kg sulfur, 70 kg silika, 6 kg kalsium, dan 2 kg magnesium. Namun, kadar silika lebih dominan daripada unsur kaliumnya. Nah, apa sih itu silika dan apa manfaatnya untuk tanaman? Silahkan komen di bawah video ini bagi yang ingin buatkan video khusus untuk silika. Sekian dulu pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.